Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Prati Lestari dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai penulisan laporan bisnis. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Regita Rahma Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 100. Yang kedua ada Zidane Ibnu Maulana dengan NIM 211. Ketiga ada Salwa Putri Maharani dengan NIM 219. Keempat Aditya Bagus Permana dengan NIM 233. Dan yang kelima Khairunisa M. Tanjung dengan NIM 357. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian laporan bisnis. Di sini laporan bisnis menurut Herta dan Herbert, laporan bisnis ialah suatu laporan yang memiliki sifat netral dan tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Untuk definisi lain, menurut Tim Street dan Betty dalam bukunya Business Communications, mendefinisikan laporan bisnis sebagai penyampaian informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Nah, dari definisi-definisi tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, penyampaian informasi baik intern maupun ekstern, biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Next ke slide selanjutnya, yaitu kegunaan penulisan laporan bisnis. Di sini ada beberapa kegunaan dalam penulisan laporan bisnis, yaitu untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Misalnya laporan operasional, laporan kegiatan personal. Lalu untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu untuk mematuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan, misalnya laporan pajak, laporan analisis dampak lingkungan, dan laporan ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik bagi keperluan internal maupun eksternal, misalnya laporan perkembangan dan akhir suatu kegiatan. Lalu untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan atas isu-isu tertentu, misalnya laporan penelitian atau riset. Lalu untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru, misalnya proposal penjualan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aditya Bagus Permana. Terima kasih untuk waktunya. Untuk selanjutnya adalah pengulangan laporan bisnis yang dibagi menjadi 7 bagian, yaitu menurut fungsinya, yang kedua adalah menurut subjeknya, yang ketiga adalah menurut formalitasnya, lalu yang selanjutnya adalah menurut keahliannya dan menurut frekuensinya, lalu yang selanjutnya ada menurut kegiatan proyek, dan yang terakhir adalah menurut pelaksanaan pertemuan. Bisa dilanjut. Nah, untuk laporan bisnis menurut fungsinya sendiri, suatu laporan ini dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu laporan yang bersifat memberi informasi atau information report. Lalu yang kedua adalah laporan analytical atau analytical report. Informational report ini sendiri adalah laporan yang menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis dan kesimpulan serta rekomendasi. Lalu berbeda dengan analytical report, di mana dia menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirkan, kemudian mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Lalu yang kedua adalah laporan bisnis menurut subjeknya.
menurut subjeknya ini, suatu laporan dapat dibagi menjadi beberapa departemen. Dibagi berdasarkan pada departemen mana suatu laporan ini diperoleh. Sebagai contohnya, ada laporan akuntansi atau laporan periklanan juga. Lalu ada laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan pemasaran, laporan produksi, dan laporan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah laporan bisnis menurut formalitasnya. Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah laporan tersebut bersifat formal maupun non-formal, di mana laporan formal tersebut adalah laporan yang umumnya panjang, yang lebih dari 10 halaman, dan mencakup masalah-masalah yang kompleks. Lalu terbalik dengan laporan informal yang biasanya hanya mencakup body text, namun beberapa laporan informal memungkinkan juga mencakup hal-hal seperti judul halaman, pengiriman, dan lampiran, serta berbagai hal yang penting. Lalu yang keempat adalah laporan bisnis menurut keasliannya. Nah, laporan bisnis menurut keasliannya ini dibagi menjadi 4, yaitu laporan otoritas atau authorized report, yaitu suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapatkan kuasa dari orang atau komite. Yang kedua adalah laporan sukarela atau voluntary report. Ini adalah laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Yang ketiga adalah laporan swasta atau private report. Ini adalah suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Lalu yang terakhir adalah laporan publik atau public report. Ini adalah laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, termasuk sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, atau lembaga lainnya yang dibiayai oleh pemerintah. Lanjut. Yang selanjutnya adalah laporan bisnis menurut frekuensinya. Laporan berdasarkan frekuensinya ini dibagi menjadi 2, yaitu laporan berkala atau periodic report. Yang kedua adalah laporan khusus atau special report. Nah, laporan berkala sendiri dapat dikeluarkan secara harian, mingguan, atau bulanan, atau bisa juga secara semesteran atau tahunan. Lalu yang kedua ini ada laporan khusus, yaitu laporan yang ditulis manakala kebutuhan terhadap suatu informasi muncul. Laporan khusus ini mencakup suatu situasi atau kejadian khusus yang muncul, seperti munculnya krisis dalam suatu perusahaan. Lalu yang keenam ada laporan bisnis menurut kegiatan proyek. Dalam melaksanakan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan atau preliminary report. Yang kedua adalah laporan perkembangan atau progress report. Dan yang terakhir ada laporan akhir atau final report. Lalu untuk yang terakhir ada laporan bisnis menurut pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibagi menjadi 4, yaitu agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan, di mana agenda ini adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum atau sesudah pertemuan berlangsung, yang mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam sebuah pertemuan. Lalu untuk resolusi sendiri adalah laporan singkat secara formal yang berisi pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Yang ketiga adalah notulensi, adalah laporan resmi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung, mencakup catatan semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan. Dan yang terakhir adalah laporan pertemuan atau proceeding, adalah suatu laporan resmi
yang cakupan bahasanya lebih luas dan berisi hasil-hasil pertemuan atau konferensi penting. Next, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya serahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita menulis sebuah laporan bisnis, diperlukan adanya persiapan sebelum menulis laporan bisnis. Kenapa? Karena persiapan itu adalah hal yang sangat penting dalam segala aspek, termasuk dengan menulis atau membuat sebuah laporan. Jadi persiapan-persiapan yang diperlukan sebelum kita menulis sebuah laporan bisnis itu yang pertama ada mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Jadi di tahap ini tuh kita melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan sebuah laporan. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan bisnis tersebut. Hal ini bertujuan untuk supaya laporan bisnis yang kita sampaikan itu bisa tepat sasaran sesuai dengan audiensnya. Lalu yang ketiga, kita harus menentukan ide atau gagasan, di mana di tahap ini tuh kita menuliskan semua ide yang terlintas secara umum, lalu dibuat laporan berdasarkan rencana kerja yang lebih rinci lagi. Lalu untuk yang tahap keempat, kita harus mengumpulkan bahan yang diperlukan. Di tahap ini kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan dari berbagai sumber yang harus dan tentunya harus dapat dipercaya. Lalu yang kelima, kita harus menganalisis dan menafsirkan data. Untuk laporan yang singkat itu hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Tapi untuk laporan yang panjang seperti laporan analisis itu kita memerlukan waktu yang lebih lama. Hal ini dikarenakan laporan analisis itu didasarkan oleh fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam menganalisis dan menafsirkan datanya. Lalu di tahap ini juga kita harus menganalisis dan menafsirkan data secara objektif, harus jujur dan tidak menghilangkan atau memanipulasi fakta yang relevan. Lalu untuk persiapan yang terakhir, kita harus mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Di mana di tahap ini setelah data ditafsirkan dan dianalisis, kita bisa mengorganisasikan data tersebut dan membuat kerangka atau outline akhir. Next. Selanjutnya ada bagian pokok dari laporan bisnis, di mana bagian pokok dari laporan bisnis itu ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, di mana di pendahuluan ini terdapat 11 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu pemberi kuasa adalah orang yang meminta laporan. Yang kedua, layout atau rencana presentasi menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis tersebut. Yang ketiga, masalah pada awal bab pendahuluan. Masalah didefinisikan pada awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. Lalu yang keempat, maksud penulisan laporan bisnis harus tampak dalam bagian pendahuluan karena elemen tersebut adalah elemen yang sangat penting dalam suatu laporan bisnis. Lalu yang kelima, ruang lingkup berkaitan dengan luas cakupan atau batas pokok bahasan pada sebuah laporan bisnis. Yang keenam, metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi, di mana kita bisa memperoleh data dengan membaca bahan-bahan di perpustakaan atau melakukan wawancara, survei, maupun eksperimen. Lalu yang ketujuh, sumber-sumber primer atau sekunder meliputi publikasi, catatan perusahaan, surat, memo, hasil wawancara, karyawan, dan sebagainya. Lalu yang kedelapan, latar belakang dari situasi yang sedang diteliti terkadang bisa dimasukkan jika pembaca memerlukan latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan pemahaman yang lebih jelas. Lalu yang ke-9, definisi istilah perlu dicantumkan ketika kita menggunakan istilah-istilah yang memiliki beberapa penafsiran dengan tujuan untuk terhindar dari
kesalahan penafsiran. Lalu yang ke-10 ada keterbatasan seperti dalam hal dana, waktu, asisten peneliti, atau data yang tersedia. Di mana seorang penulis ini tuh nggak perlu malu-malu untuk menyebutkan keterbatasan yang dia miliki pada saat melakukan penelitian. Lalu yang terakhir, rekomendasi yang menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan dalam suatu laporan bisnis. Contohnya seperti keputusan antara membeli mesin baru ataupun mesin setengah pakai. Next. Untuk bagian pokok dari laporan bisnis yang kedua ada teks, di mana bagian ini tuh adalah bagian terpanjang dari laporan bisnis. Di bagian ini membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting serta relevan. Jadi, kita harus membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan tujuan agar penulisan laporan bisnis yang tidak relevan dengan maksud dari penulisan laporan bisnis tersebut. Untuk bagian pokok laporan bisnis selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Baik, terima kasih. Nah, setelah teks itu sebelumnya. Nah, setelah teks itu pada bagian pokok laporan bisnis itu ada penutup yang berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan atau memberi rekomendasi. Pengambil kesimpulan harus didasarkan pada isi teksnya dan tidak memasukkan bahan-bahan yang baru yang sama sekali belum dibahas dalam bagian pembahasan. Next. Nah, di sini ada beberapa bagian penutup. Yang pertama itu ada rangkuman yang berisi ringkasan pembahasan secara menyeluruh. Kadang-kadang hanya berisi poin-poin penting, kekuatan, kelemahan, kerugian, dan manfaatnya. Lalu yang kedua itu ada kesimpulan, berisi evaluasi fakta-fakta yang dibahas tanpa memasukkan pendapat pribadi penulis. Lalu yang ketiga itu ada rekomendasi, yaitu menyarankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Lalu yang keempat itu ada rencana tindakan, itu sebagai penyataan terakhir yang mencakup waktu pelaksanaan program, anggaran yang diperlukan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap program atau proyek yang akan dilaksanakan. Lalu yang terakhir itu ada proposisi. Proposisi ini digunakan sebagai suatu pernyataan yang tegas, tuntutan yang didasarkan pada suatu laporan atau jurnal. Next. Nah, lalu ada organisasi tubuh laporan bisnis. Langkah pertamanya itu cara menyusun tubuh laporan bisnis. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyusun tubuh laporan bisnis, yaitu cara deduktif atau cara langsung dan cara induktif atau cara tidak langsung. Nah, yang cara deduktif itu menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal rinci dijelaskan. Dalam suatu laporan panjang, pembaca biasanya lebih suka menggunakan cara deduktif karena ia memberikan kepada pembacanya suatu gambaran yang cepat sebelum mereka mengetahui secara lebih rinci. Secara umum, kita dapat menggunakan cara deduktif jika pembaca memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada eksekutif yang sibuk. Lalu yang kedua itu lebih suka untuk menentukan sesuatu dengan segera. Yang ketiga itu ingin mengetahui good news atau informasi netral. Yang keempat itu ingin menganalisis data yang lebih baik, dan hal ini akan menjadi lebih mudah jika kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan pada awal laporan. Nah, yang kelima itu ada ingin mengetahui pandangan penulis dengan segera. Lalu yang terakhir itu lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara deduktif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu next, cara induktif. Dengan cara induktif, kita menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, dan rekomendasi yang dikemukakan. Dengan menyajikan fakta-fakta serta bahan pendukung lainnya, belum sampai pada bagian kesimpulan atau rekomendasi. Kita dapat
menggunakan cara induktif jika pembaca memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami kesimpulan dan rekomendasinya. Yang kedua, ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan. Yang ketiga, mungkin merasa kesimpulannya tidak biasa dan dapat menerimanya. Yang selanjutnya, perlu membaca seluruh laporan, bukan hanya bagian akhirnya saja. Yang terakhir, lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara induktif. Yang selanjutnya, next. Nah, berikut ini cara menyusun teks laporan bisnis. Salah satunya, tugas yang cukup rumit dalam membuat laporan bisnis adalah dengan memutuskan cara terbaik untuk menyusun fakta-fakta yang tersedia sehingga terbentuk bagian teks laporan bisnis. Kita harus membuat keputusan sebelum menulis laporan. Kita dapat mengembangkan teks dengan cara-cara sebagai berikut ini. Yang pertama, membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang terakhir, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Yang selanjutnya, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang selanjutnya, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Yang terakhir, pemecahan masalah. Selanjutnya, next. Yang berikut ini dengan metode outline. Setelah menyusun tubuh laporan dan teks laporan, kita akan mengatur judul atau heading dan subjudul atau subheading dalam suatu outline. Suatu outline yang baik khususnya untuk laporan yang panjangnya 2 halaman atau lebih, outline merupakan alat yang paling penting dan hemat waktu. Ia akan menjadi penuntun kita dalam menyusun laporan. Dalam suatu laporan panjang atau laporan formal akan menjadi daftar isi laporan kita. Nah, sebelum menulis laporan, outline membantu kita untuk melihat hubungan antara topik dengan membandingkannya, porsi dan judul, mengecek keterkaitan keseluruhan dalam suatu susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih. Baik, pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang telah menonton. Saya Zidani Ibnu Maulana selaku moderator dari kelompok kami. Memohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.